Jokowi diidentik, tapi bukan berarti otentik ya, bukan berarti asli. Dan kita juga melihat bahwa yang ditampilkan itu hanya fotokopi ijazah Jokowi. Nah, sehingga membuat masyarakat ataupun netizen ya menganggap bahwa cukup dengan fotokopi sudah bisa membuktikan bahwa ijazah itu ya menurut Baris Krim Polri adalah asli. Nah, sehingga ini pun ditiru oleh masyarakat maupun netizen. Ada netizen di sosial media, beliau menceritakan ditilang oleh polisi sampai memperlihatkan STNK dan SIM-nya, yaitu bukan dengan STNK asli melainkan fotokopi. Karena berkaca dengan kasus Jokowi. Baik ya, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lihat cerita dari netizen yang ditilang oleh polisi hanya memperlihatkan fotokopi SIM dan STNK. Jadi semenjak kasus ijazah si Sontoloyo ini, SIM aku fotokopi, STNK aku fotokopi. Jadi kemana-mana aku bawa fotokopi. Ya. Nah, jadi kemarin itu aku uji lah ya kan di Bundaran Senayan. Nah, dari situ kan nggak boleh tuh putar balik dari sisi tengah, nggak boleh, harus di sisi kanan. Nah, tiba-tiba aku di stop lah sama polisi. Nah, otomatis diminta dong STNK aku, SIM aku diminta. Ya aku kasih lah. Pas aku kasih kaget dia. Lah ini kok fotokopi kata dia. STNK juga fotokopi. Lah emang kenapa aku bilang? Ini kan ada aslinya. Terus polisinya minta, aslinya mana kata dia? Ya ada aslinya. Ya sudah aku lihat, nggak bisa aku bilang. Ya udah aku foto aja, nggak bisa aku bilang. Terus dia maksa. Weh, nggak usah maksa gitu aku bilang. Ada kok aslinya. Kalau bapak maksa-maksa, aku bisa laporin ya ke Baris Krim Polri. Ya bisa saja ini palsu kata si polisinya. Oh enggak bisa. Kalau bapak bilang ini palsu, mari kita uji di laboratorium forensik Polri. Kalau ini terbukti palsu, nggak apa-apa. Mobil bapak tahan, SIM bapak tahan, saya pun bapak tahan nggak apa-apa. Kalau ini terbukti palsu, ya kata si polisinya. Ya gimana? Masa mau diuji yang fotokopi? Ya emang kenapa kata? Ya kan kataku. Wajar-wajar aja. Ya nggak bisa lah. Dia bilang kan harus yang asli diujinya. Lah kata siapa aku bilang? Buktinya itu kemarin ijazah Sontoloyo yang diuji, yang fotokopi. Dia bilang gini, bapak tahu dari mana kalau itu yang diuji fotokopi? Ya, yang ditampilkan. Itu yang asli pak, dia bilang kan. Nah, sekarang aku tanya lagi, bapak tahu dari mana kalau yang asli yang diuji? Ya, menurut aku aja kata dia. Ya, menurut aku juga begitu dong. Nah, itu yang diuji ya fotokopi. Wong kalau aslinya, ya ditampilkan dong. Ini kan nggak ditampilkan. Akhirnya polisinya kalah debat. Terus dia bilang, kamu ini bisa aja ngelaknya. Ya, harus adil dong aku bilang kan. Si Sontoloyo aja bisa, masa aku nggak bisa tuh. Akhirnya aku dilepasin sama dia. Lagian ya kan, Sontoloyo bisa, aku nggak bisa ya kan. Harus adil ya kan, ya nggak? Ya kan, saudaraku harus adil. Aduh, sekian dari aku, Wakil Waras Suara Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-temanku yang non-muslim. Nah, sampai juga netizen di sosial media ya memposting uang 2000 fotokopi. Jadi gara-gara keputusan Baris Krim Polri tentang ijazah Jokowi ya cuma memperlihatkan fotokopi. Nah, akhirnya juga netizen ya memposting uang 2000 fotokopi. Uang fotokopi ini diidentik dengan yang asli, maka uang ini dinyatakan asli. Kira-kira para pedagang yang cerdas mau terima nggak? Jadi fenomena fotokopi ini yang mencetuskan adalah Baris Krim sendiri. Yang menyakiti pribumi termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu si Idrus bin Salim, apa itu Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khasiin, jelas kan? Tiba-tiba ada monyet dalam satu diskusi, dia katakan apa? Guru tua itu monyet, disebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet teriak
bersihin. Jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah. Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Sudah saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh, kita perang aja. Hanya siap perang lawan gerombolan monyet. Takbir, takbir. Tapi oleh Presiden Jokowi, dengan keputusan Presiden nomor 17 itu dirubah. Nah, PKI bukan lagi pelaku, tapi korban. Sehingga akhirnya dengan keputusan Presiden nomor 17 itu muncul impres, instruksi Presiden. Sehingga akhirnya pemerintah minta maaf kepada PKI. Dan puncaknya, hampir 5.000 keluarga PKI disantuni oleh negara lewat Mensesnek. Inilah yang terjadi. Nah, kalau ini diteruskan lagi, ada keputusan presiden yang lebih dahsyat lagi. Ini masih belum dimunculkan. Ya kan? Ini lebih dahsyat lagi. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya rencana 3 periode itu gagal. Kalau 3 periode itu jadi, kata mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di hadapan saya, tinggal satu langkah lagi, itu sudah 8 tahap. Tinggal 1 tahap lagi, yaitu langkah ke-9, Indonesia akan menjadi koloni Cina tanpa perang. Pakar intelijen dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, setelah melakukan riset di Indonesia, mereka sudah memberikan prediksi. Ini kalau 3 periode itu jadi, gitu ya. Tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Jadi diprediksi 2030 itu sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina. Alhamdulillah, makar Allah lebih dahsyat. Gagal 3 periode. Terakhir, saya diundang tanggal 17 April 2025 di Jakarta. Alhamdulillah, waktu itu ada silaturahmi purnawirawan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semuanya kumpul. Ini kesempatan emas bagi saya. Jadi waktu satu meja berdua, saya tanya kepada Pak Jenderal Purnawirawan Tejo, mantan Menko Polhukam. Pak Tejo, kenapa undang-undang KKR, undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bulan April 2015 kok disahkan, Pak? Apa jawaban Pak Tejo? Ustadz, saat itu kita ditekan oleh mantan Presiden IMF, JB Prong. Setelah itu Pak Tejo jujur ngomong di hadapan saya, karena satu meja berdua, Ustadz, di samping kami ditekan oleh Belanda lewat mantan Presiden IMF JB Prong, kami juga ditekan oleh Luhut Binsar Panjaitan, karena hakikatnya beliau itu the real presiden yang real, bukan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya mengendalikan itu Luhut Binsar Panjaitan, itu beliau ditekan. Nah, akhirnya saya baru dapat info dari Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik
dan militer Universitas Indonesia. Selamat. Ternyata Luhut bin Sarpanjaitan itu pamannya tokoh Dikumpulin para PKI. cokor mani. Jadi pamannya itu tokoh Mampus lah PKI. PKI itu.